Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penugasan dari video berjudul Remaking the Middle East, Israel versus Palestina. Saya memilih video ini karena konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya antara Israel dan Palestina, merupakan isu internasional yang sudah berlangsung lama dan berdampak besar terhadap politik, kemanusiaan, serta keamanan dunia. Saya memilih video ini karena beberapa alasan. Pertama, konflik Israel-Palestina telah berlangsung lebih dari 7 dekade dan sampai hari ini masih belum menemukan solusi permanen. Terus yang kedua, konflik ini berdampak luas tidak hanya bagi masyarakat Palestina dan Israel, tetapi juga mempengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah berdasarkan bahkan dunia internasional. Selain itu, isu ini sering kita dengar di media, namun pemahaman kita seringkali hanya di permukaan. Melalui video ini, saya akan memahami lebih dalam mengenai sejarah konflik, penyebab utama, dampak kemanusiaan, serta bagaimana dunia internasional mencoba menyelesaikannya. Nah, isi video ini terdapat klasifikasi jenis bencana. Konflik Israel-Palestina termasuk dalam kategori bencana sosial politik. Bencana ini muncul akibat perebutan kekuasaan, wilayah, serta identitas, bukan karena faktor alam. Dampaknya sangat besar, mulai dari korban jiwa, hancurnya infrastruktur, sehingga krisis kemanusiaan yang berlangsung puluhan tahun. Kemudian, ada beberapa penyebab utama konflik antara Israel dan Palestina adalah yang pertama, sejarah perebutan wilayah setelah Perang Dunia Kedua yang menimbulkan ketidakpuasan. Kemudian yang kedua, klaim atas Yerusalem yang dianggap kota suci oleh 3 agama besar. Kemudian yang ketiga, pemukiman ilegal Israel di tepi barat yang melanggar hukum internasional. Terus yang keempat, blokade dan pengusiran masyarakat Palestina, khususnya di Gaza. Yang kelima, dukungan politik internasional yang membuat posisi Israel lebih kuat. Terus yang terakhir, faktor identitas dan agama yang memperdalam jurang konflik. Lalu, video ini menjelaskan bagaimana konflik ini berdampak luas, ribuan warga sipil tewas, termasuk anak-anak dan perempuan. Infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, masjid, bahkan pemukiman hancur. Gaza sering disebut sebagai penjara terbuka terbesar di dunia karena blokade yang membuat warganya sulit memenuhi kebutuhan dasar. Selain kerusakan fisik, dampak psikologis juga berat. Anak-anak tumbuh dengan trauma, generasi muda kehilangan masa depan, dan banyak keluarga yang tercerai-berai karena perang. Gelombang pengungsi semakin besar, dengan banyak warga Palestina yang mencari perlindungan ke negara tetangga. Lalu, upaya penyelesaian sudah banyak dilakukan, di antaranya yaitu pemerintah Palestina berjuang melalui diplomasi internasional. Pemerintah Israel tetap menerapkan kebijakan pertahanan yang ketat. PBB dan lembaga internasional memfasilitasi resolusi serta perundingan damai meskipun hasilnya belum permanen. Perjanjian Oslo 1993 pernah memberi harapan besar tetapi gagal bertahan. Yang terakhir, bantuan kemanusiaan dari UNRWA, WHO, dan organisasi dunia lain terus disalurkan meskipun sering terkendala blokade dan konflik. Nah, dari video ini saya menyimpulkan bahwa konflik Israel-Palestina adalah
bencana kemanusiaan yang kompleks dan panjang. Masalahnya bukan hanya perebutan wilayah, tetapi juga identitas, agama, dan kepentingan politik global. Dampaknya luar biasa besar. Korban jiwa, rusaknya infrastruktur, krisis kemanusiaan, hingga trauma berkepanjangan. Penyelesaian konflik ini membutuhkan solusi politik yang adil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta dukungan konsisten dari masyarakat internasional. Tanpa itu semua, generasi mendatang akan terus mewarisi penderitaan yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.